Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hermansyah Trimantara SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPS di SD kelas lanjut dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video presentasi kali ini. Sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu yang pertama saya sendiri, Neviana Nurmadani, selaku moderator, dan bersama rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Maulidia, yang kedua Nurul Aini Agus Fiona. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai merancang dan menerapkan pembelajaran IPS terpadu berbasis pemecahan masalah. Materi pertama yaitu pengertian masalah. Masalah dapat diartikan setiap hal yang mengundang keraguan-raguan, ketidakpastian, atau kesulitan yang harus diatasi dan diselesaikan selanjutnya. Masalah sosial diartikan suatu situasi yang banyak orang dan dianggap sumber kesulitan atau ketidakpuasan yang menuntut untuk dipecahkan. Pemecahan masalah merupakan suatu proses memecahkan masalah dan menyangkut mengubah keadaan yang aktual seperti yang dikehendaki. Satu pemecahan masalah secara otoritatif, yaitu pemecahan masalah yang dilakukan oleh penguasa yang berwenang atau pejabat, guru, hakim, dan lain-lainnya. Yang kedua, pemecahan masalah secara ilmiah, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah secara metafisik, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan cara-cara yang tidak rasional, misalnya secara gaib. Selanjutnya itu manfaat penggunaan pendekatan masalah dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, mengembangkan sikap atau keterampilan siswa untuk mampu memecahkan permasalahan serta mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Proses terdiri dari serentetan keterampilan seperti mengumpulkan informasi atau data, membaca dan menafsirkan data, dan lain-lain yang penerapannya membutuhkan latihan dan pembiasaan. Siswa benar-benar menghayati untuk berpikir dan mengembangkan minat dalam berbagai kemungkinan. Yang ketiga, membina pengembangan sikap penalaran lebih jauh dan secara berpikir objektif, mandiri, kritis, dan analitis, baik secara individual maupun kelompok. Baik, materi selanjutnya adalah yang C, merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu menyadari adanya masalah. Yang kedua, mencari petunjuk untuk pemecahannya. Yang ketiga itu pergunakan satu pemecahan yang cocok dengan kriteria dan tinggalkan pemecahan lainnya. Adapun langkah-langkah dan gambaran pemecahan masalah yang dikemukakan oleh John Dewey. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merumuskan masalah. Yang kedua itu menelaah masalah. Yang ketiga itu merumuskan hipotesis. Yang keempat itu mengelompokkan data. Yang kelima itu pembuktian hasil hipotesis. Dan yang terakhir itu menentukan pilihan pemecahan perhitungan akibat-akibat setelahnya. Pun model pemecahan masalah secara kelompok. Model ini dikemukakan oleh David Jason dan Frank Jason, di mana model ini menitikberatkan pada pemecahan masalah secara kelompok, yaitu pada kemampuan mengambil keputusan. Adapun langkah-langkahnya yang dikemukakan oleh mereka berdua itu, yang pertama definisi masalah, yang kedua itu mendiagnosis masalah, yang ketiga itu merumuskan alternatif strategi, yang keempat itu menentukan dan menetapkan suatu strategi, yang terakhir itu evaluasi keberhasilan strategi. D. Menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan masalah. Sebagai contoh, diambil dari kurikulum SD Sekolah Dasar
kelas 5 semester 1. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu kemampuan memahami keadaan penduduk dan pemerintah di Indonesia. Yang kedua, materi pokok, penduduk dan sistem pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga, hasil belajar, yaitu mengidentifikasi keadaan penduduk, khususnya penduduk perkembangan yang cepat. Lalu yang kedua, mendeskripsikan peran dan tanggung jawab pemerintah. Yang keempat, indikator, yaitu menjelaskan perkembangan jumlah penduduk, menjelaskan permasalahan penduduk di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk, sebab, dan akibat penduduk di Indonesia. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.